Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Baik, untuk Anda yang ada di kelas 8, kali ini kita akan membahas materi PPKN yang ada di bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, di bab 1 ini ada 4 submateri yang akan kita bahas, yakni yang pertama tentang kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Kemudian yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang keempat adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tujuan kita mempelajari materi ini di bab 1 tentunya adalah setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, kemudian mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Ya. Baik Anda sekalian, di video kali ini pertama-tama kita akan membahas submateri yang ada di poin A tentang kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Tapi sebelumnya ya, bagi Anda yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya channel kami, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran terbaru dari PPKN channel ini. Ya, baik Anda sekalian, ada beberapa kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Di antaranya yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara seperti Muhammad Yamin, Supomo dan Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang akhir BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 hasil bentukan dari BPUPKI. Selanjutnya, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Ya. Kemudian selanjutnya,
Fungsi dan kedudukan Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang atau pedoman dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraaannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Kedua, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Kemudian menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. Yang keempat, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global, serta menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya, gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya, dalam tindakan gotong royong terdapat nilai-nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila yang keempat adalah sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Ya. Kemudian selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum, sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dan yang terakhir, fungsi dan kedudukan Pancasila yang keenam adalah sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ya, baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ya, jangan lupa tekan tombol like ya, demi perkembangan channel kami. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.